kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Kisita Wera dari grup 2. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu Business Canvas as is dan Business Canvas to be. Ada Rahel Tapada sebagai koordinator dari grup 2, dan yang ketiga ada Krista Siasa Singkelo, yang keempat ada Felita Tangkudu, dan yang kelima ada Georgi Kasenda. Masuk dalam bisnis profile, pemilik dari Canary Coffee bernama Kak Christian Mantiri, dan Canary Coffee ini terletak di Desa Sarongsong di Jalan Ermadidi, dan bisnis ini bergerak di bidang coffee shop. Nah, di sini ada business model canvas assist analysis. Yang pertama ada customer segment. Customer segment adalah untuk menentukan mana pelanggan yang akan menjadi target pasar kita. Dari hasil interview yang kami dapati, customer segment dari Canary Coffee ini yaitu yang pertama ada pelajar, yang kedua ada mahasiswa, yang ketiga ada anak muda. Kita datang pada value proposition. Value proposition adalah sebuah dorongan agar pelanggan memilih produk dan layanan kita daripada pesaing-pesaing lainnya. Value proposition dari Canary Coffee ini adalah yang pertama, menu signature. Menu signature dari Canary Coffee yaitu biji kanari. Biji kanari ini sangat diminati oleh para pelanggan atau customer yang datang di coffee shop tersebut. Dan yang kedua, menu lain dengan berbagai rasa. Yang ketiga, harga terjangkau. Yang keempat ada wifi dan musik, agar para customer yang datang di Canary Coffee ini tidak merasa bosan, karena mereka bisa membuat tugas, bisa sambil mendengarkan lagu, dan bisa bermain game. Ya, berikutnya ada channel. Channel adalah bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita agar bisa sampai kepada pelanggan tersebut. Channel dari Canary Coffee tersebut yaitu ada dua. Yang pertama ada delivery order. Delivery order ini seperti GrabFood agar pelanggan-pelanggan lebih mudah untuk memesan makanan atau minuman yang ada di Canary Coffee melalui aplikasi GrabFood tersebut. Yang kedua ada sosial media seperti Facebook dan Instagram. Oke, berikutnya customer relationship. Customer relationship adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan agar pelanggan-pelanggan tersebut tidak berpaling ke kompetitor-kompetitor yang lain. Kan karakteristik setiap orang kan itu berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa memahami dan bisa mempertahankan pelanggan-pelanggan yang sudah ada. Customer relationship dari Canary Coffee yaitu ada dua. Yang pertama ada promo dan diskon. Canary Coffee tersebut memberikan promo-promo yang sangat menarik bagi pelanggan yang datang di coffee shop tersebut maupun yang memesan melalui aplikasi GrabFood. Yang kedua ada event. Coffee shop Canary tersebut memberikan event-event yang sangat menarik juga bagi pelanggan di hari-hari tertentu seperti Valentine, New Year, and Christmas. Oke, berikutnya revenue streams. Revenue streams adalah sumber yang berkontribusi mengisi kas dari bisnis yang sedang dijalankan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Revenue streams dari Canary Coffee tersebut ada dua, yaitu penjualan produk. Penjualan produk ini dihasilkan dari makanan dan minuman yang dijual. Dan yang kedua, modal dari owner. Oke, berikutnya key resources. Key resources adalah sumber daya yang harus dimiliki dalam sebuah bisnis seperti sumber daya manusia.
key resources dalam Canary Coffee tersebut ada 2, yaitu lokasi atau tempat usaha. Canary Coffee ini memiliki tempat usaha yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh semua orang. Yang kedua, ada karyawan seperti waiters atau barista. Orang-orang ini sangat membantu pengoperasian bisnis dari Canary Coffee tersebut. Kemudian selanjutnya key activities mencakup mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Canary Cafe untuk meraih value proposition atau untuk menarik perhatian para pelanggan, yaitu dengan menunjukkan pelayanan yang baik dari Canary Cafe atau good service. Jadi ketika Canary Cafe memberikan pelayanan yang baik kepada customer, maka customer akan suka. Artinya Canary Cafe akan mendapatkan nilai yang baik di mata para customer, sehingga customer itu tidak bosan, mereka akan lebih suka untuk membeli produk dari Canary Cafe, atau mereka akan suka untuk membeli di Canary Cafe. Pastinya bisa memberikan suasana yang nyaman kepada customer. Kemudian menjaga konsistensi rasa produk, atau lebih khususnya dari produk mereka, yaitu kopi Canary. Pastinya dari Canary Cafe harus berusaha untuk menjaga konsistensi rasa, atau kalau bisa harus lebih dikembangkan rasa dari kopi Canary ini, karena apabila konsistensi rasanya kurang, sudah tidak sama, bahkan sudah mulai menurun beda dengan sebelumnya, maka akan ada rasa kekecewaan dari para pelanggan. Artinya minat dari para pelanggan itu mulai berkurang, sehingga penjualan dari Canary Cafe itu bisa saja tidak banyak disukai. Kemudian key partners, di mana Canary Cafe memiliki supplier biji kopi sendiri, biji Canary sendiri, mereka punya supplier sendiri. Kemudian untuk membeli kebutuhan lain, maka Canary Cafe harus membeli di pasar atau membeli dari para pedagang atau market. Yang berikutnya ialah cost structure atau struktur biaya. Biaya dari Canary Cafe ini mengalir dari pengadaan bahan baku. Jadi untuk membeli biji kopi, biji Canary, maka akan ada biaya di sana. Kemudian pengadaan alat penunjang produksi, yaitu untuk membuat kopi Canary itu, untuk membuat kopi, jika menggunakan alat, maka biaya itu akan keluar di sana. Atau alat dan barang lain, contoh untuk membeli kursi contohnya, ya pasti akan ada biaya keluar di sana. Kemudian penyediaan wifi, karena di Canary Cafe ini menyediakan wifi untuk para pelanggan, maka mereka harus membayar per bulan dari wifi yang mereka sediakan kepada customer. Kemudian selanjutnya masuk di bagian 2B, di customer segment. Jadi semua kalangan usia itu menjadi target market dari Canary Cafe. Canary Cafe tidak membatasi untuk menentukan target market, karena apabila contoh ada orang yang tidak suka mengonsumsi kopi, contohnya anak-anak, pastinya di Canary Cafe itu ada menu lain, yaitu yang cocok untuk anak-anak. Atau sebaliknya, jika pelanggan tidak ingin minum menu lain, mereka ingin mengonsumsi kopi, maka mereka bisa mengonsumsi kopi. Jadi intinya adalah Canary Cafe
tidak membatasi target market. Target market dari Canary Cafe ialah semua kalangan usia, gender, dan sebagainya. Selanjutnya ada value proposition. Nah, jadi menurut saya value proposition dari Cafe Canary ini sudah bagus. Dan namun saya menekankan lagi pada live musik. Jadi ketika bernyanyi pada saat di Cafe Canary, sebaiknya mereka memilih lagu-lagu yang top di zaman sekarang. Ini agar supaya pelanggan-pelanggan bisa merasa terhibur dan bisa menyanyi bersama-sama ketika mereka berada di Cafe Canary. Selanjutnya ada channels. Nah, channels ini yang saya sarankan yaitu website. Nah, jadi menurut saya website ini sangat penting untuk mempromosikan Cafe Canary kepada publik, dan tentunya website bisa membuat Cafe Canary dikenal lagi oleh banyak orang, dan ketika mereka melihat website dari Cafe Canary, orang-orang pasti akan merasa tertarik dan penasaran untuk mencobanya. Selanjutnya ada customer relationship. Jadi ini saya menyarankan untuk membuat membership. Jadi dengan membuat membership ini akan membuat pelanggan menjadi pelanggan setia dari Cafe Canary, dan ini bisa menargetkan bagi para pelanggan untuk membeli Cafe Canary lagi. Selanjutnya ada revenue stream. Nah, ini adalah sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti penghasilan penjualan dividen dan sebagainya. Jadi pendapatan dari komunitas yang saya sarankan yaitu pendapatan dari komunitas. Nah, jadi pendapatan ini bisa didapat dari hasil penjualan kopi dan cemilan pada saat mereka melakukan acara-acara dari komunitas pencinta kopi. Selanjutnya ada key resources. Nah, ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Saya menyarankan untuk membuat aset fiskal. Jadi saya menyarankan ini dengan harapan agar Kopi Canary bisa memisahkan smoking area dan non-smoking area. Karena ini bisa saja ada orang yang merasa tidak nyaman ketika berada di sekitar orang perokok. Jadi bisa saja asap rokok bisa menjadi penyakit. Jadi saya menyarankan ini agar supaya mereka yang tidak merokok tidak merasa terganggu, dan tentu saja mereka akan merasa lebih nyaman ketika berada di Cafe Canary. Selanjutnya ada key activities. Nah, ini adalah semua aktivitas yang dilakukan yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Jadi yang saya sarankan yaitu kualitas produk. Nah, sebaiknya Cafe Canary ini lebih memperhatikan kualitas dari produk. Misalnya pada cemilan yang tidak laku atau sudah expired, sebaiknya itu segera disingkirkan karena itu sudah tidak layak untuk disajikan oleh para pelanggan. Selanjutnya ada key partnership. Nah, ini adalah pihak-pihak yang dapat bekerja sama dengan tujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi risiko serta meningkatkan kinerja. Jadi yang saya sarankan yaitu komunitas. Jadi ketika Kopi Canary bekerja sama dengan komunitas, itu akan membantu untuk mengakses segala hal yang tidak bisa dijangkau oleh Kopi Canary. Nah, dan dengan mereka bergabung di komunitas itu juga mereka membantu untuk mengembangkan skill dari para karyawan Cafe Canary. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.